Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketika memulai menyenangi sepeda, banyak istilah dalam dunia persepedaan yang terasa asing. Salah satunya adalah cadence. Apa itu cadence? Dan mengapa begitu sering disarankan oleh para senior? Apa itu cadence? Istilah ini sebenarnya sangat sederhana. Berapa putaran pedal yang dapat dilakukan dalam 1 menit ketika mengayuh sepeda. Atau dengan kata lain, kecepatan pesepeda mengayuh atau memutar pedal. Kemampuan cadence pesepeda berbeda-beda sesuai dengan jam terbang dan tujuan bersepeda. Seorang pesepeda profesional dalam perlombaan, cadence mereka biasanya sangat tinggi, seringkali 100 putaran per menit atau RPM atau lebih, terutama di jalan datar. Dan bagi pesepeda yang hanya sekedar hobi atau rekreasi, rata-rata memiliki cadence 60 RPM. Jumlah putaran pedal yang sama dengan ayunan langkah kaki, atau bisa mencapai 80 hingga 90 RPM bagi yang sudah terlatih dan dalam kondisi tubuh yang fit. Apakah penting kita memiliki cadence yang tinggi atau rendah? Mari kita lihat lebih dekat mengapa cadence penting. Apakah ada cadence ideal yang harus dicapai dan bagaimana kita melatih cadence? Sejarah istilah cadence dalam bersepeda. Istilah cadence adalah istilah bersepeda yang digunakan untuk menggambarkan ritme mengayuh sepeda. Kata tersebut berasal dari kata Latin cadentia yang berarti jatuh. Penggunaan pertama kali kata tersebut dalam kaitannya dengan bersepeda dapat ditelusuri kembali ke akhir abad ke-19 di Perancis. Pada saat itu, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan ritme mengayuh pesepeda di velodrome. Istilah tersebut kemudian diadopsi oleh komunitas bersepeda pada awal abad ke-20. Istilah cadence digunakan untuk menggambarkan kemampuan mengayuh pesepeda saat balapan. Namun istilah ini baru digunakan secara luas pada tahun 1960-an, ketika olahraga bersepeda menjadi lebih populer. Sejak itu, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan keteraturan mengayuh sepeda dan kecepatan mengayuhnya. Saat ini, istilah cadence banyak digunakan dalam dunia bersepeda. Ini digunakan untuk mengukur kinerja pesepeda dan membandingkan kinerja dari pesepeda yang berbeda. Mengapa cadence penting? Cadence adalah ukuran utama karena merupakan komponen vital dalam mengukur tenaga yang kita keluarkan. Bagaimanapun, tenaga adalah perhitungan seberapa keras kita mendorong pedal atau torsi dikalikan dengan seberapa cepat kita memutarnya atau cadence. Bersepeda dengan cadence yang rendah biasanya lebih mengandalkan otot kaki kita. Sedangkan cadence yang tinggi lebih mengandalkan sistem kardiovaskular kita atau lebih mengandalkan kekuatan pernafasan kita. Jadi, bila kita memiliki tubuh yang berotot, kita cenderung nyaman dengan cadence yang rendah. Sedangkan bagi yang lain, lebih nyaman dengan kayuhan yang ringan dengan putaran pedal yang lebih tinggi. Tentunya, semakin besar cadence dan gear ratio yang diterapkan akan menghasilkan keluaran power
yang lebih besar pula, yang pada akhirnya mempercepat laju sepeda kita. Ketika bersepeda dengan cadence yang rendah dan gigi yang tinggi atau berat, hal tersebut cenderung menyebabkan ketegangan dan nyeri otot setelah bersepeda, dibandingkan bersepeda dengan cadence tinggi dan gigi yang ringan. Tetapi, bersepeda dengan cadence yang terlalu tinggi berpotensi membuat pinggul kita akan bergoyang, dan ini akan menurunkan efisiensi kayuhan. Dan kita pun juga akan cepat lelah. Berapa cadence bersepeda yang ideal? Tidak ada angka pasti berapa cadence yang ideal, karena bergantung pada beberapa faktor, dan hal ini berbeda-beda untuk tiap pesepeda. Setiap pesepeda akan memilih cara tersendiri berapa cadence yang ideal untuk dirinya. Penting bagi kita yang baru mengenal bersepeda untuk bereksperimen dengan cadence yang berbeda sampai kita menemukan cadence yang optimal bagi kita. Dan perlu diingat, cadence yang optimal tersebut akan berbeda pada situasi dan waktu yang berbeda pula. Menggunakan cadence tinggi pada beban rendah akan melatih sistem neuromuskular kita untuk mengayuh lebih lancar. Sementara cadence rendah dengan torsi lebih tinggi akan membantu meningkatkan kekuatan otot kita. Dua latihan untuk meningkatkan cadence kita. Ada 2 sesi pelatihan untuk melatih aspek cadence yang berbeda. Satu untuk membangun kekuatan dan satu untuk meningkatkan kelancaran mengayuh, keluasan dan koordinasi mengayuh. Lakukan latihan dengan durasi 20 menit dengan pola 4 kali sesi. Setiap sesi lakukan latihan dengan cadence 120 rpm selama 4 menit. Kemudian ditambah 1 menit kayuhan santai. Selama 20 menit penuh, jaga tubuh bagian atas kita tetap diam. Biarkan transfer tenaga datang dari pinggang ke bawah. Kita kemudian dapat beristirahat dan mengulangi blok untuk kedua kalinya jika kita merasa masih mampu. Kekuatan sesi ketahanan. Untuk membangun kekuatan kita, lakukan latihan dengan putaran yang rendah atau pelan, tetapi dengan torsi yang besar. Gigi di posisi berat. Lakukan latihan dalam 2 sesi. Setiap sesi selama 15 menit. Kayuh sepeda dengan cadence 50 hingga 60 rpm dengan daya 89 hingga 90% dari FTP kita. FTP adalah singkatan dari Functional Threshold Power yang umumnya didefinisikan sebagai daya rata-rata tertinggi yang dapat kita pertahankan selama 1 jam. Diukur dalam satuan watt. Semakin rendah cadence dan semakin tinggi tenaga, semakin banyak torsi yang dihasilkan. Jadi, seiring berjalannya waktu, dalam latihan selanjutnya, kita dapat meningkatkan kekuatan dan mengurangi cadence. Beristirahatlah dengan baik di antara setiap blok, antara 10 dan 15 menit, untuk pemulihan penuh. Kesimpulan, cadence adalah salah satu metrik utama dan elemen dasar bersepeda. Besar kecilnya cadence adalah unik bagi setiap pesepeda dan merupakan sesuatu yang selalu dapat ditingkatkan. Ada banyak latihan yang tersedia untuk membantu pesepeda meningkatkan cadence mereka pada gear rasio yang lebih tinggi, yang akan membantu pesepeda berkendara dengan lebih efektif dan efisien, dengan dapat bersepeda dengan kecepatan yang lebih tinggi. Kita juga tidak akan cepat merasakan kelelahan dan dapat bersepeda dalam durasi yang lebih lama dan lebih keras. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.